Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sabar dan ikhlas itu sangat berat. Iyalah kalau ringan. Karena berat itulah maka balasannya surga. Kalau ringan balasannya rantang sama kipas angin. Saya sudah diam, mengalah, bahkan menjauh. Tapi saya tetap menjadi umpatan saudara. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana caranya? Apa yang perlu saya lakukan supaya tetap sabar dan ikhlas menghadapinya? Saya kalaulah saya yang mengalami macam bapak ibu nih, diejek orang, diumpat orang, kalau sampai beritanya ke saya tuntut ke pengadilan. Kalau dia mencemarkan nama baik, bisa dibawa ke Polda. Pernah Ustadz buat? Pernah. Lapor saya ke Polda Jalan Sudirman. Pak Polda, saya dicemarkan nama baik. Ini buktinya. Dicoret-coretnya muka saya di Facebook. Saya print, saya tunjukkan. Kata Pak Polisi di kantor Polda, nanti Ustadz di BAP kemari. Tak apa-apa. Nanti jadwal ceramah Ustadz terganggu. Tak masalah. Datang saya di BAP Polda. Habis itu dibawa ke kantor kejaksaan. Datang saya, 2 kali saya datang. Yang mengejek itu tak datang, mencret. Jadi kalau saya lah digini-ginikan orang, ada buktinya. Tapi kalau dia cuma cerita, ngomong-ngomong ke tetangga itu tak bisa. Karena tak ada bukti. Tapi kalau dijelekkan foto kita dicoret, kata-katanya tak baik, di internet, di screenshot, atau di grup WhatsApp, merugikan, pencemaran nama baik, fitnah, masuk. Ada orang memfitnah saya, pengacara. Saya lapor ke Pradi. Persatuan Pengacara Indonesia. Kena skor 6 bulan. Kena tuntut duit. 2 kali dia kena. 6 bulan dia tak bisa berperkara. Duitnya habis. Jadi saya sarankan ini, cari bukti, perkarakan. Jumpa sama saya. Kalau mau cari yang sabar, cari ustadz yang sabar. Ustadz yang mengatakan sabar aja, serahkan pada Allah. Habis itu coba suruhkan motor dia. Ustadz-ustadz yang datang kemari, judul ceritanya sabar, coba suruhkan slop dia. Balik pasti mengamuk dia. Kadang orang ini nyuruh sabar, orang lain suruh sabar. Pas giliran dia tidak. Kalau kita diejek-ejek, dicaci maki orang tidak mengamuk, itu bukan sabar, bongak. Harga diri kita. Dalam Islam ini bukan cuma diajarkan akhlak. Dalam Islam ini diajarkan hukum. An-nafsu bin nafsi. Kalau dihilangkan nyawa anakmu, lakimu, binimu, hilangkan juga nyawa dia. Al-ainu bil aini. Kalau dicucuk biji matamu, cucuk juga mata dia. As-sinnu bis sinni. Dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-anfu bil anfi. Dipotongnya hidung kau berdarah, potong juga hidung dia. Saya, anak saya, keponakan saya ajarkan bersikap. Jangan mau dibully. Jangan mau diejek. Libur sekolah. Ponakan saya yang sekolah di Bogor, yang sekolah di Kampar sekolah, saya panggil. Ada kawan di kelas ngejek-ngejek? Tak ada. Kalau ada ngejek, tumbuk hidungnya. Anak saya belikan sarung tinju di rumah. Samsak 1, sarung tinju 1. Ada di rumah. Kalau bapak datang ke rumah saya tunjukkan. Tinju. Saya pun ditinjunya. Bilang, jangan, aku ayah kau, jangan kau tinju. Jangan ajarkan anak-anak kita diam. Karena manusia ini sifatnya, ada orang diletakkan di atas pentas. Dibuatkan pentas, satu orang diletakkan di atas pentas, duduk. Datang kelompok pertama memuji-muji. Oh, cantiknya. Datang kelompok kedua memegang-megang, megang mata. Datang kelompok ketiga mengkacau-kacau rambut. Sifat manusia, sekali kita tak melawan, dikasih hati minta
jantung. Jangan ajarkan anak-anak kita lembek. Ajarkan dia bersikap. Saya tak mau jamaah ini menjadi jamaah yang bodoh, dihina, diejek, dicaci maki, diam. Ajaran Islam adalah ajaran yang tegas. Setelah dilaporkan, dipanggil, dihukum, habis itu kita maafkan. Ustaz maafkan, saya maafkan. Tapi proses hukum tetap berlanjut. Saya mau tanya Pak Ustadz, gimana caranya supaya saya sabar dan ikhlas? Caranya cari bukti-bukti, pekarakan dia ke Polda. Macam saya mempekarakan orang ngejek saya. Ada orang tegap. Macam tegap siapalah badannya ya. Macam bapak tegapnya, maaf Pak. Bapak yang peci coklat. Enggak. Dipakainya duit saya 400.000. Tak banyak 400. Mungkin bagi bapak ibu 400 itu tak banyak. Bukan masalah 400-nya, masalah dia menipunya itu. Teleponnya 3 tak mengangkat. Terjumpa, tersobok jambo di kantor rektor UIN. Tersobok. Mbok sabi, mana duit 400.000? Telepon saya, ini nomor saya handphone. Udah ku telepon waang 3 kali ndak ngangkat. Kau bayar hutang kau 400.000, ku tunggu sampai hari Selasa. Kalau hari Selasa tak kau bayar, ku kapak kepala kau. Besok pagi, cash 400. Berita dia, duit saya balik 400 nih, tersebar di grup. Yang lain pun mengontak saya. Duit Ustaz balik 400. Balik saya bilang. Aku 1,5 juta Pak Ustaz. Aku 3 juta Pak Ustaz. Aku 5 juta Pak Ustaz. Rupanya banyak yang diambilnya. Malu orang nih. Gimana caranya Pak Ustaz? Ikut caranya Cembo. Sabik kayaknya ya. Kalau tak kau balikkan hari Selasa, aku kapak kepala kau. Ndak tolok dia mau ya. Ambos sudah. Ndak ada mau. Jangan mau diinjak-injak orang. Jangan mau disepelekan orang. Ajarkan itu ke anak-anak kita. Berprinsip. Mengenai fikih solat berjamaah. Kalau imamnya solat zuhur berjamaah, lupa rakaat setelah rakaat keempat, imam berdiri lagi. Dan rakaat keempat dia berdiri lagi. Masuk rakaat kelima. Dan sudah tegak sempurna. Lalu makmum mengucapkan subhanallah. Tegak dia udah. Makmum di belakang bilang subhanallah, kata makmum. Namun imam tetap menyempurnakan rakaat sampai selesai. Namun makmum berpendapat imam seharusnya turun ketika diucapkan subhanallah. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Kalau makmumnya semua ingat bahwa itu adalah rakaat yang keempat, maka makmum tidak boleh mengikut imam yang salah. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan ikutan kalau dia benar. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam kentut, ganti imam baru. Bukan kita ikut kalau imam salah. Jadi kalau sepakat semua makmum betul bahwa imam nih yang salah, lupa, pikun, lalai dia, maka makmum tidak mengikut gerakan dia. Karena tidak ada satu mazhab pun mengatakan bahwa zuhur itu 5 rakaat. Mazhab apapun tadi bisa diikut. Maka si
makmum ngasih tahu dia subhanallah. Tidak juga dia, maka makmum duduk. Tidak dia ikut rakaat kelima. Nanti setelah salam baru dikasih tahu ke si imam, kamu tadi rakaat 5. Lalu kemudian si imam tadi sujud sahwi sesudah salam. Habis dia salam dikasih tahu sama dia, tadi Pak Imam salah. Baru kemudian si imam itu sujud sahwi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasfu, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, sujud dia lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasfu. Kalau tak ingat bacaannya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu juga kasusnya kalau imam kurang. Tentang imam berlebih ini tak ada dalam hadis. Yang ada terjadi sama Nabi, imamnya kurang. Sahabat bertanya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata sahabat, apakah turun wahyu ya Rasulullah? Kata Nabi, tak ada turun wahyu. Ini rakaatnya kurang. Nabi menambah balik. Ditambah Nabi. Jadi kalau zuhur ada imam 3 rakaat, maka imam diingatkan, ditambahnya 1 rakaat lagi. Habis itu dia sujud sahwi karena dia sudah lupa. Subhana maha suci, man la yanamu, Allah yang tidak tidur, wa la yashu, dan Allah tidak lupa. Subhana man la yanamu, wa la yashu. Kalau dalam sholat itu ikhtilaf. Nah, ini yang tak ada ikhtilaf. Zuhur 3 rakaat, tak ada ikhtilaf. Salah. Zuhur 5 rakaat, tak ada ikhtilaf. Salah. Tapi kalau dalam sholat itu ikhtilaf. Menurut Perti NU yang pakai mazhab Syafi'i, subuhnya berkunut. Menurut Muhammadiyah yang pakai majelis tarjih tidak berkunut. Nah, ini tidak sepakat. Maka ketika itu yang diikut adalah imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Yang diikut imam. Misalnya imamnya orang Muhammadiyah. Rakaat kedua, Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Makmum tidak mengatakan subhanallah karena imam bukan lupa. Karena memang dia pakai mazhab yang tidak berkunut. Jadi makmum ikut saja. Begitu juga kalau dibalik. Makmumnya orang Muhammadiyah. Tak pakai kunut. Imamnya orang Perti atau NU yang berkunut. Maka si makmum tinggal ikut saja. Allahumma hdina fi man hadait, kata imam. Tinggal dia angkat tangan. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Sisanya dia ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqwa 'alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'zu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau dia tak hafal, dia diam saja. Itu tentang kalau masalahnya khilaf. Tapi yang tak ada khilaf, maka dia tak boleh ikut. Hukumnya tukar-menukar uang pada saat menjelang lebaran. Yang punya uang receh, minta dilebihkan dengan alasan untuk jasa penukaran. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kalau dia sejenis berlebih, maka lebihnya itu riba. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kalau berlebih, kita tukar nih, lebih, maka lebihnya itu adalah riba.
Lalu kemudian Bapak punya duit gambar Jenderal Sudirman tahun 1945. Lalu saya tukar dengan duit saya gambar Presiden Soekarno-Hatta 5 juta. Duit Bapak gambar Sudirman. Duit saya Soekarno-Hatta tahun 2025. Bedanya 80 tahun. Duit Bapak tahun 45, duit saya 2025. Pertanyaannya, duit Bapak selembar gambar Jenderal Sudirman, saya beli dengan duit saya 1 juta. Berlebih atau tak berlebih? Berlebih. Kalau begitu riba? Tidak riba. Kenapa? Karena duit Bapak itu bukan sebagai nilai tukar, tapi sebagai barang antik. Duit Bapak itu sebagai barang antik, bukan nilai tukar. Nah, duit lama dengan duit baru itu sebagai barang antik atau nilai tukar? Sebagai nilai tukar. Duit lama, duit baru sebagai nilai tukar. Jadi bagaimanalah solusinya Pak Ustadz? Pergi ke bank, tarik, minta duit baru. Pergi ke bank, minta. Saya mau narik duit Pak hari ini. Berapa Pak Ustadz? Saya mau ambil duit 1 juta. Tapi duit baru semua ya. Dapat. Tak percaya pergilah ke bank. Dapat. Atau solusi kedua, duit yang lama itu dicuci. Udah dapat video. Ambo dapat dicucinya duit lama. Kalau ada orang yang membolehkan karena kata dia baru, saya lebih pada da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Kalau ada sesuatu yang meragukan, maka tinggalkan yang meragukan. Kalau ada sesuatu air yang jernih, satu air yang kotor, tinggalkan yang kotor, ambil yang jernih. Da'ma sofa, da'ma kehuzma sofa, ambil yang jernih. Da'ma kadar, tinggalkan yang keruh. Nah, jadi prinsipnya kalau berlebih, maka dia riba. Itulah kaji kita pada siang ini. Tadi saya dikasih tahu Ustadz sampai jam 1.20. Ini sudah jam 1.25. Ini pun sudah berlebih. Ini riba juga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Darul Ihsan, Jalan Cipta Karya. Perumahan Sakato. Kalau lah biar 2 Sakato. Sudah pula menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita soleh dan solihah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Diberikan mati husnul Fatimah. Al-Fatihah.